Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Sahnya sholat. Kita sampai ke syarat yang keenam, yaitu al-ilmu bi fardiyatiha. Syarat yang keenam dari syarat sahnya sholat, mengetahui kewajiban sholat yang dilaksanakan. Kewajiban sholat yang diwajibkan kepada kita itu 5 waktu. Nah, kalau kita kerjakan misalnya sholat zuhur, kemudian kita beranggapan sholat zuhur itu sunnah, kita sholatnya gak sah. Harus meyakini sholat itu hukumnya wajib, sholat zuhur. Makanya kalau dilafatkan niatnya itu ada tambahan fardhan lillahi ta'ala, wajib karena Allah Ta'ala. Ini zaman sekarang banyak orang yang tidak mau belajar, akhirnya salah faham dengan masalah ayat yang jadi dalil sehingga sholat tidak wajib. Bahkan kalau sholat bisa celaka. Itu ada yang mengambil potongan ayat fawailul lil musalli, maka celakalah orang yang sholat. Sampai di situ diambil potongan ayat. Padahal di dalam ilmu qiraah, ilmu membaca Al-Quran, para ahli qiraah itu sepakat bahwa menghentikan bacaan dan mengambil potongan ayat yang belum jelas, artinya belum tuntas keterangannya, itu hukumnya haram. Maksudnya ketika kita membaca ayat yang memang di situ tidak boleh, kita berhenti di situ untuk menghentikan bacaan. Kemudian kita shadaqallahul azim menutup Al-Quran, selesai. Kita sampai fawailul lil musallin, sampai di situ kita berhenti, kemudian tidak melanjutkan bacaan, itu haram. Disimbolkan dengan huruf lam adamul waqfi, tidak boleh berhenti di situ. Pertanyaannya, kenapa dilarang dan kenapa haram? Dan ayat yang semacam ini bukan satu tapi banyak. Bukan hanya satu ayat tapi banyak ayat yang jika kita berhenti di situ dihukumi haram, karena dimaksud oleh Allah itu. Mana ada orang sholat celaka. Kalau kita ambil potongan ayat itu, dikatakan bahwa keterangannya belum tuntas, maka disebut di situ yang celaka itu siapa? Fawail musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un, itu wa yamna'unal ma'un. Ini yang dilanjutkan, gak boleh dihentikan. Yang dimaksud celaka orang yang sholatnya itu apa? Sahun, lalai. Apa makna lalai? Mengundur-undur waktu hingga keluar di waktu yang berikut. Ditunda-tunda waktu sholat. Sholat zuhur ditunda sampai masuk waktu asar, sholat zuhurnya di waktu asar. Itu yang dimaksudkan celaka orang yang sholat menunda-nunda waktu sholat. Yang kedua, yura'un, sholat untuk dilihat, ria, pamer amal. Ya, jadi bukan orang yang sholat itu celaka,
Tapi harus ada keterangan lanjutan yang dimaksud di ayat tersebut, yang sholatnya lalai dan yang sholatnya ria. Itu justru orang yang sholat itu disebut di ayat yang lain beruntung. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang yang sholatnya khusyuk. Nah ini kejadian ada pemahaman begitu. Diambil potongan ayat. Nah ini namanya penyimpangan. Kalau yang mengaku jadi Sayyidah Khadijah itu penistaan. Ya, ada penistaan, ada penyimpangan gitu. Ini Sayyidah Khadijah gak bisa dibanding-bandingkan dengan siapapun. Ini dijuluki dengan At-Tahirah. Sebelum menikah dengan Nabi sudah diberikan julukan wanita yang suci. Itu belum menikah dengan Rasul itu. Jadi pilihan. Apalagi Nabi sudah menyatakan bahwa khairun nisa'il alamin, sebaik-baiknya wanita sealam semesta. Salah satunya Nabi sebut Sayyidah Khadijah. Itu. Nah, jadi kalau membandingkan dengan yang lain, apalagi yang tidak seiman, yang seiman saja wanita muslimah gak layak kita bandingkan dengan Sayyidah Khadijah. Begitu. Ini masuk penistaan. Nah, kalau yang tadi bilang sholat wajib, sholat 5 waktu itu tidak wajib, maksudnya apa? Penyimpangan. Tuh. Ini juga harus ditindaklanjuti. Itu, ya. Sholat itu kesepakatan 5 waktu. Sholat 5 waktu kesepakatan di dalam ahli sunnah wal jamaah. Kalau mengatakan sholat 5 waktu tidak wajib dalam hukum ya, hukum Islam, itu bisa murtad. Tidak main-main kan? Sholat 5 waktu dikatakan tidak wajib, itu bisa murtad. Kenapa murtad? Karena ini konsensus para ulama, ijma, yang mereka pahami dari amalia turun-temurun dari sahabat sampai kepada generasi mereka. Dan gak ada di 4 mazhab itu mengingkari kewajiban sholat 5 waktu. Gak ada. Baik ulama mujtahidnya maupun pengikutnya. Tahu-tahu mengatakan gak usah sholat 5 waktu tidak wajib. Bahkan celaka kalau sholat 5 waktu. Ya kalau orang sholat 5 waktu celaka, yang tidak sholat lebih celaka lagi. Harusnya kan analoginya begitu. Kalau yang sholatnya celaka, yang tidak sholat lebih celaka lagi. Itu kenapa? Karena sebab tidak belajar. Kalau orang belajar, mereka akan takut mengotak-atik hukum, takut menafsirkan ayat dengan sendiri. Sama seperti apa tuh di surat Ad-Duha tuh, wa wajadaka dhallan fahada. Ini kalau diartikan secara makna bahasa, dia Allah mendapati engkau Nabi Muhammad dalam keadaan sesat. Wah, ini lebih fatal lagi tuh, pernah kejadian tuh. Diartikan Nabi sesat. Padahal di sini asbabun nuzulnya itu adalah Nabi nyasar. Dolan itu bukan hanya berarti makna sesat, tapi bisa juga barang yang hilang juga dolah. Makanya dalam ilmu fikih namanya bab dolah. Ad-dolah itu barang berharga yang hilang. Ad-dolah juga bisa bermakna nyasar. Ya, nyasar. Jalan, beliau masih anak-anak waktu itu, lewat di gang-gang di kota Makkah, ada lewat di satu gang yang bukan jalan ke rumahnya. Itu ada keterangan semacam itu, dan tidak ada yang mengartikan Nabi sesat. Itu walaupun makna bahasanya itu dari kata sesat. Dhalla yadillu dhalalah, kullu bid'atin dhalalah. Itu setiap bid'ah itu sesat. Nah, makanya ini tugasnya MUI, ya, harusnya sibuk di sini, himayatul ummah, menjaga umat tuh, untuk menjelaskan kepada umat bahwa sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Walaupun sampai magom seperti apa, ma'rifat ke hakikat, itu gak akan bisa menggugurkan kewajiban. Al-haqiqah bila syariah batilah. Hakikat tanpa syariat kebatilan, kata para ulama. Itu.
Siapa yang lebih ma'rifat dari Nabi Muhammad SAW? Nah, siapa yang magomnya lebih tinggi dari Rasul? Rasulullah gak ada dalam sejarah meninggalkan sholat 5 waktu. Bahkan semua sholat sunnah dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan sholat tahajud wajib bagi Nabi Muhammad SAW. Kok ada yang bisa level lebih tinggi dari Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan sholat tidak wajib? Ya, sholat 5 waktu tidak wajib. Ini hati-hati, ini ada nih di Ternate ini sekarang. Banyak tuh. Ya, punya bisa terbang kata zikir. Ya, Dajjal bisa terbang juga. Mengukur syariat agama bukan dari kesaktian. Ya, banyak sahabat yang gak punya keramat. Banyak. Tapi apakah derajat mereka itu karena tidak punya keramat, mereka itu bukan orang yang mulia di sisi Allah Ta'ala? Cukup mereka dipilih oleh Allah hidup mendampingi Nabi Muhammad SAW. Itu sudah pilihan itu. Ya, ada yang punya keramat, tapi banyak yang tidak punya keramat karena tertutup dengan magomnya Nabi Muhammad SAW. Ya, aulia justru banyak yang memiliki keramat. Itu di dalam kitab Jami' Karamatil Aulia Al-Ghadi, Syekh Yusuf Nabhani menerangkan itu hanya beberapa sahabat saja yang memiliki keramat. Ada, tapi tidak sebanyak aulia-aulia setelahnya. Itu karena mereka lebih mengedepankan istiqomah dalam ittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi itu ada penyimpangan, ada penistaan. Nah, di sini ilmu sangat penting. Makanya syarat sahnya solat itu harus meyakini solat yang kita kerjakan yang 5 waktu hukumnya wajib. Makanya lafaz niat dalam hati kita lafadzkan dengan lisan, fardhon itu harus. Ya, usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu asri, usolli fardhu maghrib, dan seterusnya. Nah, niat wajib itu harus ditanamkan dalam hati. Saya kerjakan sholat zuhur wajib karena Allah, asar wajib karena Allah. Kalau kita ragu saja di sini mengatakan, kita ragu ini sholat zuhur dia wajib apa sunnah ya? Ragu, itu dikatakan fala tasihhu sholatuhu, fala tasihhu sholatuhu, sholatnya tidak sah. Kalau dia ragu apakah sunnah atau wajib, sholat wajib yang dia kerjakan. Nah, jadi ilmu itu sangat penting sekali. Ya. Bahkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, saya selalu katakan bahwa kita ini dituntut oleh Nabi menuntut ilmu, bukan paham ilmu. Hadisnya bagaimana? Riwayat Imam Tabrani, wafat 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah, di dalam Al-Mu'jamul Awsat. Juga riwayat Imam Baihaqi, lahir 384, dalam kitab Syu'abul Iman. Juga hadis ini riwayatnya banyak, ada di dalam Sunan Ibn Majah, lahir 209, wafat 273 Hijriah. Dan masih banyak ulama lain meriwayatkan hadis ini. Hadis yang sangat terkenal. Bahkan Imam Suyuti membuat kitab khusus membahas hadis tersebut, yaitu Thalabul Ilmi Faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Coba perhatikan lafaz dari hadis tersebut. Nabi katakan menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim, bukan fahmul ilmi faridatun ala kulli muslim. Faham ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim, bukan itu yang Nabi sabdakan. Tapi yang Nabi sabdakan menuntut ilmu. Artinya apa? Pertama, dari hadis ini menuntut ilmu itu wajib. Orang rajin sholat 5 waktu tapi gak mau belajar, dapat dosa, kecuali dia sudah berilmu. Dan gak mungkin ilmu itu didapat secara instan. Dia harus berguru, harus belajar. Kemudian poin kedua dari hadis tersebut, yang Nabi suruh menuntut saja, berusaha untuk belajar, bukan harus faham. Artinya ketika seseorang sudah berusaha untuk belajar, sekalipun dia tidak faham, kan tidak mungkin dia bisa paham sekali belajar pertemuan langsung faham semua ilmu fikih, kan gak mungkin. Sedangkan belajar ini saja bertahun-tahun. Dia sudah berusaha dengan kemampuannya. Hanya beberapa hal dia faham, ada beberapa hal dia tidak faham. Ketika dia ibadah,
ada ibadah yang keliru karena mungkin keluar dari aturan hukum, dari ilmu, dimaafkan karena kewajibannya sudah gugur, sebab dia sudah berusaha menuntut ilmu. Sehingga hadisnya itu menuntut ilmu hukumnya wajib, bukan faham ilmu hukumnya wajib. Kalau Nabi katakan faham ilmu hukumnya wajib, nah siapapun yang belajar gak faham berdosa. Dan itu tidak mungkin Nabi beratkan kepada umatnya seperti itu. Nah, sehingga orang yang tidak mau tahu, dia kena dosa. Tidak mau tahu untuk gak peduli dengan ilmu agama, dia berdosa karena jelas faridatun. Apa arti faridatun? Fardu, wajib. Bahkan hadis ini Syekh Albani itu mengatakan hadis yang bagus derajatnya. Syekh Albani mengatakan hadis ini derajatnya hadis yang baik, apalagi ulama-ulama dari kalangan ahli sunnati wal jamaah itu. Nah, sehingga guru tua, kita masih suasana akhirat hari milad, guru tua itu membawa 3 ajaran utama dari perjuangan dakwah beliau itu. Dia kembali ke 3 aspek. Yang pertama, menyebarkan ilmu, ya. Yang kedua, menyebarkan takwa kepada Allah, agar orang itu bisa takwa kepada Allah Ta'ala. Dan yang ketiga adalah al-akhlaqul karimah, orang-orang bisa berakhlak mulia. Itu tujuan dakwanya Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Itu tertuang dalam syair beliau, ilal ilmi ad'u wa tuqa kullu muslimin bihali wa mali. Aku mengajak manusia kepada ilmu dan ketakwaan dengan keadaanku dan hartaku, kata beliau. Bahkan di syair yang lain beliau mengatakan, bil ilmi wal akhlaqi idrakul muna in rumta ilma la takun mutakabbira. Dengan ilmu dan akhlak mulia kalian akan meraih apa yang dicita-citakan. Jika kalian telah mendapatkan ilmu, janganlah kalian menjadi orang yang sombong. Karena memang ilmu ini paling cepat merubah orang jadi sombong. Imam Ghazali mengatakan ada beberapa hal yang bisa membuat orang menjadi sombong. Yang pertama, karena jabatan, kata Imam Ghazali. Karena harta, kekayaan. Karena ilmu, karena nasab. Itu faktor-faktor yang bisa membuat orang sombong. Nah, orang yang belajar ilmu agama, khususnya ilmu tasawuf, akhlak, tujuannya itu melawan sifat-sifat buruk ini. Tuh, intinya melawan sifat-sifat buruk ini. Dan karena kalau sifat ini masih ada di hati kita, kita gak akan bisa dekat dengan Allah, dengan Nabi Muhammad SAW. Orang harus memang betul-betul mendidik hatinya, jiwanya, ya. Maka dia ketika sudah bersih hatinya, dia mudah sekali untuk bisa mendekat kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu butuh ilmu, Dan saya kagum dengan guru tua, termasuk bahasa ilmiahnya Pak, revolusioner dalam dunia pendidikan Islam, ya, merubah istilah murid dengan anak-anak, abna. Beliau sebut abnaul khairat, banatul khairat. Ya, kalau anak-anak hubungan ini tidak akan terpisah di dunia maupun di akhirat. Tapi kalau murid suatu saat mereka sudah lulus menjadi alumni, banyak yang melupakan gurunya. Hubungan itu terputus. Itu tidak diinginkan oleh Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Jadi beliau merasa punya tanggung jawab kepada umat, terutama orang-orang yang belajar di akhirat dan pencinta akhirat dan pencinta beliau. Itu tanggung jawab beliau akan pikul juga sampai di akhirat. Makanya disebut dengan abna. Ini manifestasi dari hadis, ya. Ada riwayat menyatakan abauka salasatun. Bapakmu ada 3. Abuka alladhi waladak. Ada bapakmu yang sebab dia kamu lahir. Yang kedua, abuka alladhi zawazaka ibnatah. Bapakmu yang dia mengawinkan putrinya dengan dirimu, mertua. Dan yang ketiga, alladzi 'allamak, bapakmu yang mengajarkan engkau ilmu, wa huwa afdaluhum, dan yang ketiga ini paling afdal. Ada yang bertanya, kok bisa yang ketiga ini paling afdal? Ya, bapak yang mengajarkan engkau ilmu. Ini memang tidak semua guru kemagum tersebut, ya.
Bukan berarti orang tua tidak dimuliakan, tidak. Tapi ditempatkan guru yang disebut murabbi ruh wal jasad tadi, pendidik ruh dan jasad, yang membuat kita bisa mengenal agama kita dan mengenal Allah, mengenal Rasul SAW, mengenal akhlak yang mulia. Itu derajat mereka memang istimewa, sehingga dikatakan dalam syair, pangkat mereka itu lebih afdol dari semua, baik bapak secara biologis, orang tua, maupun juga mertua. Bapak yang sebagai guru ini di atas itu, yang mampu mendidik ruh dan jasad, bukan hanya mengajarkan ilmu. Disebut istilah murabbi. Ya, di dalam syair dikatakan, ukaddimu ustazi ala nafsi walidi, wa inna lani min walidi al-fadla wa syarafa, fadhaka murabbi ruh wa ruh jauharun, wa dhaka murabbil jismi wal jismu kas-sadafi. Yang artinya, aku mengutamakan guruku melebihi orang tuaku sendiri. Walaupun aku mendapatkan kebaikan dan kemuliaan lewat orang tuaku, akan tetapi sang guru itu mendidik ruhku, dan ruh itu adalah mutiara, sedangkan orang tua itu mendidik fisikku, dan fisik itu bagaikan cangkuk dari mutiara. Bahasanya apa itu? Dia kan? Iya, cangkak. Iya. Kalau mendidik jasad cangkak, kalau ruh mutiara. Kecuali orang tuanya bisa mengambil dua posisi itu sebagai orang tua dan mampu mendidik anaknya hingga mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Nabi Muhammad SAW, maka orang tua ini lebih afdal. Gitu. Tanpa mengurangi rasa hormat, semuanya harus tetap dihormati dan dimuliakan. Nah, ini menunjukkan kemuliaan seorang guru. Kemudian di dalam satu makalah, ya saya ingat dulu ada satu makalahnya Said Abdul Aziz Dabbagh, ya, seorang sufi di Maghrib. Beliau mengatakan, innal abda la yanalu ma'rifatullah, sesungguhnya seorang hamba tidak akan bisa memperoleh ma'rifat kepada Allah hatta ya'rifa sayyidal wujud, kecuali dia mengenal terlebih dahulu Nabi Muhammad SAW. Wala ya'rifu sayyidal wujud hatta ya'rifa syekhah, dan tidak mungkin seseorang itu bisa mengenal Nabi Muhammad SAW kecuali dia harus mengenal gurunya terlebih dahulu. Jadi pangkat ini tinggi sekali nih, guru yang disebut mursyid tadi. Ya, tidak semua orang berilmu itu magomnya mursyid, nggak main-main. Atau murabbi, itu di atas level itu. Ya, levelnya di atas. Tapi kalau ada yang temukan itu, masya Allah, derajatnya sangat tinggi sang guru tersebut. Wala ya'rifu syaikhah hatta yamutan nas fi nadhari, dan tidaklah seseorang bisa mengenal gurunya kecuali, nah ini kata beliau, kecuali semua manusia itu di pandangan matanya sudah mati, yang dia lihat hanya gurunya. Ini terjadi, ada di zaman kita ulama-ulama yang levelnya tinggi itu menjadi seorang wali min auliyaillah. Salah satu sebabnya karena punya ta'zim dan ta'alluq dengan gurunya luar biasa, cintanya sama gurunya luar biasa. Itu mereka dapat magom-magom istimewa itu. Kalau hanya biasa-biasa dengan guru, ya dapatnya juga biasa-biasa. Tapi kalau punya kecintaan, ta'alluq dengan guru yang luar biasa, dia akan dapat magom yang istimewa. Tapi gurunya juga harus dilihat yang seperti apa. Tidak semua guru menempati magom itu. Walaupun dalam tuntutan agama kita, kita wajib menghormati semua guru yang pernah mengajarkan kepada kita. Tapi ada satu guru yang disebut tadi yang istimewa itu dia diletakkan di posisi yang paling istimewa, bahkan melebihi orang tua kita. Itu. Dulu misalnya ya, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid datang ke Indonesia. Beliau punya guru Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saghaf. Ini ambil contoh bagaimana hubungan kecintaan murid kepada sang guru itu sangat luar biasa, sehingga kita bisa lihat hasilnya. Al-Habib Umar, ada yang mencintai, ada yang membenci, itu biasa. Tapi realita yang ada, murid-muridnya sekarang termasuk bermanfaat di penjuru dunia. Di Kanada ada, di Inggris ada, di Jerman ada. Ya, kadang yang nyantren 4 tahun bisa jadi ulama, padahal proses untuk menjadi ulama itu puluhan tahun. Itu. Dan banyak yang masuk Islam hanya sekedar mendengar dan melihat beliau.
mendengar bacaan ratib masuk Islam, melihat beliau masuk Islam, itu banyak. Artinya beliau bisa seperti itu dengan murid yang sangat banyak, itu karena salah satu sebab punya ta'alluq dengan guru. Diceritakan waktu datang ke Indonesia, beliau dikasih buah durian. Durian baunya kan tidak enak menurut mereka, tidak cium. Dikasih pipi nih, beliau gak mau. Terus ada yang bisik-bisik, dulu Habib Al-Qadir datang ke Indonesia paling suka buah durian. Oh begitu ya, mari sudah itu buah durian, dimakan itu buah durian. Akhirnya setiap kali datang ke Indonesia tanya, aina durian, mana durian itu. Jadi seleranya ngikut selera guru. Guru suka makan durian, beliau suka makan durian. Padahal awalnya tidak suka. Ini sama persis dengan apa yang terjadi di masa Nabi Muhammad SAW. Itu Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, saya tidak suka sayur labu. Ternyata dalam satu waktu Nabi diundang, disajikan sayur labu, diperhatikan Nabi selalu mengambil sayur labu dan kelihatan Nabi senang sekali dengan sayur labu. Kemudian beliau membuat satu pernyataan, mulai hari ini dan seterusnya aku mencintai sayur labu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW menyukai sayur labu. Nah seperti itu namanya ta'alluq antara murid dengan guru. Dia dapat fadilah yang besar. Ya, begitu juga kita lihat, saking ta'alluq murid dengan guru, banyak yang mengikuti sifat guru. Tuh. Semua alumni yang belajar ke Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki, coba lihat cara bicaranya mirip, cara duduknya, bahkan akhlaknya ngikut. Misalnya dermawan, itu secara tidak langsung karena apa? Kuatnya hubungan murid dengan sang guru. Dan tidak jarang mereka itu sampai-sampai itu terbawa dalam mimpi ya, dengan sang guru, seakan-akan gurunya itu masih hadir di tengah-tengah mereka. Itu semua kekuatan apa? Ta'alluq, hubungan hati murid dengan sang guru. Nah, al-ilmu bi fardiyatiha. Nah, pentingnya ilmu ini di dalam Al-Quran disebutkan ada panggilan jihad. Itu di surat At-Taubah. Ayat turun tuh. Waktu panggilan jihad, semua sahabat dan keluarga Nabi, beberapa di antara mereka itu ikut keluar untuk berperang. Tapi Allah Ta'ala menurunkan perintah dalam firman-Nya di surat At-Taubah. Allah katakan, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Yang artinya, jangan semua kalian pergi berperang. Allah Ta'ala, harus ada sekelompok dari kalian yang sibuk belajar ilmu agama. Antum bisa bayangkan, ini kondisi darurat, harus berperang ini. Musuh sudah mau menyerang. Tapi Allah Ta'ala perintahkan apa? Jangan semua keluar pergi berperang. Harus ada yang tidak ikut perang, tapi sibuk untuk belajar. Tujuannya apa? Agar yang selesai berperang nanti mereka balik ke kampung halaman, kalian yang sudah punya ilmu ajarkan kepada mereka ilmu. Kata ulama, di sini pangkatnya lebih mulia yang belajar. Kenapa? Karena yang berperang tujuannya itu perantara agar ilmu itu tersampaikan. Cuma dihalangi oleh musuh. Sedangkan yang belajar, mereka langsung menyampaikan intisari Islam, yaitu ilmu itu. Nah, sehingga kalau para pejuang di medan perang ketika meninggal dunia, itu dalam Sahih Bukhari, malaikat berikan kemuliaan, dinaungi mereka. Sayap di atas mereka tuh, ruhnya di bawah, sayapnya di atas, untuk memuliakan ruh para syuhada. Tapi penuntut ilmu lebih dahsyat lagi. Sayap mulia malaikat diletakkan di atas tanah. Kemudian murid-murid ini yang belajar mereka berjalan di atas sayap malaikat. Kemudian kalau penuntut ilmu, ulama itu disebutkan mengorbankan sesuatu yang sangat murah, tinta ulama. Sedangkan syuhada yang mereka korbankan sesuatu yang paling mahal, nyawa. Tapi dikatakan oleh para ulama seperti Imam Hasan Al-Basri mengatakan, law wuzina midadul ulama bidami syuhada la rajaha midadul ulama ala dami syuhada. Seandainya ditimbang di hari kiamat
tintanya ulama dengan darahnya syuhada yang sudah wafat tertumpah darahnya, maka sungguh kebaikan tinta ulama lebih berat kebaikannya dari darah syuhada. Itu. Jadi subhanallah, ini ilmu posisinya sangat mulia, ya, sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim yang lahir tahun 204 wafat 261 Hijriah, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Ini kabar gembira nih bagi pencinta ilmu. Siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah buat dia berusaha untuk memahami ilmu agama. Yufaqihu fid din. Jadi jangan heran yang datang ke majelis ilmu yang memang Allah yang inginkan. Baleho gak bisa ngajak, pakai baleho, WhatsApp itu perantara. Tapi intinya yang menggerakkan ini siapa? Yang memunculkan niat awal dalam hati. Kita sebelum hadir kan dalam hati lintas dulu, sebentar pengen hadir majelis. Antum bisa bayangkan yang lintaskan itu dalam hati siapa? Allah. Yuridullah. Allah yang inginkan, bukan kita yang inginkan, bukan orang lain yang inginkan. Begitu. Ini jadi penyemangat, kapanpun sampai kapanpun saya berusaha untuk menjadi penuntut ilmu sampai meninggal dunia. Itu banyak ulama-ulama menjelang wafat disuruh murid baca kitab. Ini sudah sekarat, sudah mau meninggal. Kata Al-Habib Ali Al-Habsyi Simtu Duror, Imam Haddad juga begitu. Imam Haddad akhir-akhir mau meninggal diperintahkan murid membaca kitab hadis Al-Muwatta. Kenapa? Ditanya kepada sang guru, wahai guru, kenapa menjelang wafat minta dibacakan hadis dan seterusnya? Saya ingin wafat sebagai penuntut ilmu, karena gak ada derajat yang paling mulia seperti orang yang sedang menuntut ilmu agama kemudian meninggal dunia. Di dalam kitab Ihya, fa bainahu wa bainal anbiya darajah wahidah. Mereka kelak di surga satu derajat dengan para nabi. Satu derajat dengan para nabi. Itu harapan para aulia sholihin, kembali mereka mendapatkan kehormatan menjadi penuntut ilmu. Jadi Allah yang inginkan kebaikan itu. May yuridillah, yurid dari kata arada yuridu. Allah, siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah berikan dia kemudahan untuk senang dengan ilmu agama. Yufaqihu fid din, agar dia bisa faham tentang agama Islam ini, fid din. Sehingga ketika ditafsirkan apa itu, memang makna tafaqquh fid din bukan hanya terbatas kepada pemahaman ilmu agama, ilmu fikih saja, tidak. Tapi maknanya semua ilmu agama itu maknanya tafaqquh fid din, ya, bukan hanya dibatasi kepada ilmu fikih. Imam Baghawi dalam tafsirnya itu lahir 433 Hijriah, wafat 510 atau 515 Hijriah, mengatakan makna tafaqquh fid din artinya itu adalah yata'allamuna al-Qur'ana was-sunana wal faraida wal ahkama, yaitu mereka belajar Al-Quran, sunnah-sunnah, kemudian al-faraid, ilmu waris, dan hukum-hukum agama Islam. Itu namanya at-tafaqquh fid din, ya. Di ayat tadi itu liyatafaqahu fid din, agar mereka bisa paham dengan agama mereka. Ilmu kan terlalu banyak, kita gak cukup umur ini habis untuk menguasai semua ilmu. Yang saya maksudkan ilmu agama saja gak cukup, apalagi ditambah ilmu-ilmu lain. Ilmu agama aja gak cukup, ya, sehingga dikatakan di sini dalam syair, wal umru an tahsili kulli ilmin yaksuru fabda minhu bil aham wa dhalikal fiqhu fa inna minhu ma la ginan fi kulli halin anhu. Umur untuk bisa meraih semua ilmu tidak cukup. Umur itu tidak cukup. Maka awalilah dengan ilmu yang paling penting. Prioritaskan ilmu yang paling penting. Jadi misalnya orang yang sudah tua, jangan belajar nahwu sorof. Belajar nahwu sorof, balago, bayan. Belajar tasawuf, bagaimana ingat kematian, bagaimana biar sholatnya bagus. Itu kan sesuatu yang baik, tapi bukan tempatnya, gitu.
Ada juga yang dulu di waktu belajar di madrasah Thaqafah Islamiyah di tempatnya Sayyidul Walid, itu santri-santri dilarang pegang tasbih. Bukan berarti dilarang berzikir, tidak. Tapi masa muda itu bukan waktunya kamu banyak zikir, banyak mikir. Belajar, megang kitab, menghafal. Bukan waktunya berzikir, gitu. Bukan berarti dilarang berzikir, tapi tempatnya bukan di situ. Ada waktunya, gitu. Nah itu belajar ilmu jidal, ya orang sudah tua belajar ilmu debat. Dalam Islam ada ilmu debat, ya bukan tempatnya, gitu. Yang muda belajar, yang punya masih muda, banyak menghafal, banyak belajar. Kalau ilmu agama belajar nahu, belajar sorof, belajar balaghah, naik lagi ke mantik dan seterusnya. Nah itu disebutkan prioritas ilmu. Tapi ulama sepakat dalam syair tersebut, ya, kalau ilmu ini terlalu banyak, maka ambillah ilmu yang paling penting. Salah satu yang paling penting ilmu fikih. Ilmu fikih ini kan semuanya akan butuh kepada ilmu fikih, karena kita sholat saja tiap hari. Yang mampu menyempurnakan ibadah kita ilmu fikih itu. Kita akan menghadapi puasa Ramadan, kita akan menghadapi zakat, kita akan menghadapi halal, haram. Mana yang diridhoi oleh Allah itu halal, mana yang dimurkai oleh haram, mana yang mubah, mana yang sunnah. Ini setiap saat pasti kita butuh. Maka kata ulama, ambillah ilmu yang paling penting, di antaranya adalah ilmu fikih. Karena ilmu fikih dibutuhkan di setiap saat. Tapi kalau mau ngambil semua ilmu gak cukup. Tuh, Imam Syafi'i pernah mengatakan dalam satu syair beliau, lan yabluga al-ilma jami'a ahadu la walau hawalahu alfasana innamal ilmu amikun bahruhu fakhudhu min kulli syai'in ahsana. Kata beliau, sesungguhnya ilmu ini, ya, apa tadi awal tadi? Al-ilmu, ya. Ilmu ini terlalu luas sehingga kamu berusaha mengambil semua ilmu walaupun umur kamu 1000 tahun, kau tidak akan bisa meraihnya. Karena ilmu itu adalah lautan yang sangat dalam. Maka ambillah ilmu yang paling penting bagi dirimu. Itu ucapannya Imam Syafi'i itu. Lan yabluga, tidak akan mungkin. Lan yabluga al-ilma jami'a ahadu, tidak akan mungkin seseorang bisa mengambil semua ilmu walaupun dia berusaha untuk meraihnya dan diberikan umurnya 1000 tahun. Itu gak cukup. Karena ilmu itu adalah lautan yang sangat dalam. Maka ambillah sesuatu yang paling penting bagi dirimu dari ilmu tersebut. Itu syairnya Imam Syafi'i rahimahullah. Baik. Syartu sabi an la ya'taqida fardan min furudiha sunnah. Syarat yang ketujuh yaitu tidak meyakini yang wajib itu sunnah. Nah, jadi kalau sholat jangan ditakyin. Oh ini ruku ini kayaknya sunnah, ruku ini sunnah, i'tidal ini sunnah. Ternyata kan wajib. Kalau kita meyakini ada di bagian sholat itu ini sunnah, ternyata itu wajib, sholat kita batal, gak sah. Makanya gak usah ditakyin, ditentukan. Saya yakin di dalam sholat ada yang wajib, ada yang sunnah, aman sih, selesai. Tapi kalau dalam hati ada terlintas, oh ini yang ruku ini sunnah nih, padahal ruku itu wajib, itu membahayakan sholat. Ini kalau dalam kajian fikih seperti itu. Kayak dikatakan di sini, ya'taqidu anna jami'a af'ali shalah furud fatasihu sholatuhu. Jika dia meyakini, ya, ada kalanya dia meyakini seluruh amalia perbuatan dalam sholat semuanya wajib, maka sholatnya sah. Padahal dalam sholat itu ada yang sunnah. Cuma dia beranggapan, ya, dalam sholat semua tuh gerakan, bacaan semuanya itu wajib. Dia sholat seperti itu, dengan hati meyakini semuanya wajib, sah sholatnya. Ya. Yang kedua, wa taratan ya'taqidu anna jami'a af'ali shalah sunan fala tasihhu sholatuhu. Yang kedua, ada kalanya dia meyakini seluruh perbuatan dalam sholat semuanya sunnah, maka tidak sah sholatnya.
Sebab banyak yang furud, yang wajib. Wa taratan ya'taqidu anna fi sholati furudan wa sunanan. Ada kalanya dia meyakini di dalam sholat itu ada amalia yang wajib-wajib, ada juga yang sunnah-sunnah. Walakin la yumayyizu bainahunna. Akan tetapi dia tidak menentukan secara spesifik mana yang sunnah, mana yang wajib. Sholatnya sah. Ini rata-rata ke sini nih. Kalau kita kecuali yang belajar fikih, bagi mereka menurut imam ya, kalau tidak salah Imam Romli kalau tidak salah. Imam Romli itu memberatkan kepada orang alim. Orang alim itu kalau sholat dia harus tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Tapi kalau dia bukan orang alim, nggak ada masalah. Wah, berat juga jadi orang alim. Ya. Orang alim kata Imam Romli, dia harus tahu, oh ini ruku ini wajib, i'tidal ini wajib, ini sujud itu wajib, baca Fatihah itu wajib. Terus dia harus tahu secara spesifik menurut Imam Romli. Kalau dia tidak mengetahui dia tidak menentukan secara spesifik, sedangkan dia orang yang berilmu, maka tidak sah. Tapi ditolak pendapat ini oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan hukumnya tetap sah. Nah, ini orang yang ahli fikih disebut orang yang faqih. Orang yang tidak faham ilmu fikih disebut ami. Ami artinya orang buta, amian. Tapi makna alim di sini bukan berarti dia menguasai semuanya. Semua ilmu fikih itu dia tahu, mulai dari bab toharo sampai bab apa hukum pidana perdata Islam, tidak. Tapi yang namanya alim dalam satu masalah. Mungkin ada satu orang dia faham tentang bab wudu. Wah, dia tahu semua yang membatalkan wudu, dia tahu. Sunnah-sunnah wudu dia tahu. Wajib-wajib wudu dia tahu. Maka dia disebut sebagai orang alim di bab wudu. Jadi alim itu sesuai bab. Ada yang alim bab sholat, dia tahu semua sholat begini, disebut orang alim. Itu bukan yang diartikan semua ilmu itu dia kuasai ya. Itu definisi yang berbeda. Definisi di dalam fikih yang disebut orang alim, dia alim dalam bab tertentu. Bab sholat dia tahu, ya dia alim bab sholat. Bab wudu dia kuasai, alim dalam bab wudu, dan seterusnya gitu. Dan orang faqih ini, orang yang faham hukum ini, paling ditakuti oleh syaitan. Syaitan paling takut. Sehingga di dalam riwayat Imam Suyuti menyebut di dalam kitab Lubabul Hadis, la faqihun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abid. Satu orang yang faham hukum Islam itu lebih sulit bagi syaitan menggoda dibanding 1000 orang ahli ibadah yang tidak berilmu. Jadi 1000 ahli ibadah tapi tidak berilmu, itu bagi syaitan mudah untuk menggoda 1000 ahli ibadah dibanding satu orang yang ahli ilmu. Itu riwayat. Dalam riwayat Ad-Dailami dikatakan al-alimu yantafi'u bi ilmihi khairun min alfi abid. Satu orang alim yang ilmunya bermanfaat lebih baik dari 1000 ahli ibadah. Min alfi abid. Kan dikisahkan oleh para ulama itu. Ya, ini riwayat. Ya, Nabi Muhammad SAW menceritakan fi riwayat. Dinisbatkan ini hadisnya Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan ini kisah dari para ulama ya. Jadi setan mau masuk masjid. Waktu itu ada orang sholat sunnah ya, banyak orang sholat sunnah. Setan masuk masjid, ternyata di pintu masjid di dalam itu ada satu orang sedang tidur. Setan nggak jadi masuk. Hanya mundur setan tidak jadi masuk masjid. Ketemu dengan seorang nabi di situ. Seorang nabi bisa lihat nih ada setan. Kenapa kamu tidak masuk? Dia bilang saya mau goda, tapi saya takut tidak yang lagi tidur itu. Seorang nabi ini heran. Bukannya kamu takut yang lagi sholat, kenapa takut yang lagi tidur? Dia bilang yang lagi sholat itu gak paham semua. Mereka hanya gerak-gerak, gak tahu ilmunya. Sah juga gak tahu, yang batal tidak tahu, mana sunnah-sunnah gak tahu. Ini yang tidur ini orang paham betul ilmu agama. Jadi saya khawatir sama dia. Kalau yang ini, yang mereka banyak yang lagi sholat, ya saya goda berabu saja. Tapi yang satu ini saya gak bisa. Dia punya nafas membakar saya. Kayaknya dari riwayat inna nafas al-alim tasbih. Nafasnya orang berilmu itu tasbih.
Bahkan ada riwayat mengatakan naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang berilmu lebih baik dari ibadahnya orang bodoh. Itu. Nah, akhirnya sudah. Ini orang pergi, syaitan ini pergi karena khawatir dengan orang berilmu. Ada juga yang diceritakan satu orang ini ibadahnya luar biasa, selama 60 tahun dia ibadah. Datang orang berilmu. Ketika mau sholat wudu, ternyata dia wudu tidak pernah mengusap nih bagian kepala, hanya wajah saja. Ini orang yang paham hukum, dia heran, dia bilang, kamu tidak usap nih kepala? Dia bilang, itu kan sunnah, wajib. Orang wudu mengusap kepala dengan air itu wajib hukumnya, bukan sunnah. Sudah berapa lama kamu kerjakan ini? 60 tahun. Ulang sholat kamu 60 tahun. Ya ada. Kenapa? Karena dia tidak mau belajar, kemudian rasa pintar sendiri, menghukumi sendiri bahwa mengusap rambut itu sunnah, padahal hukumnya wajib. Bayangkan 60 tahun tuh dia sholatnya tidak sah, 60 tahun. Karena dalam Al-Quran jelas tuh, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum wa arjulakum atau arjulikum. Tuh, usaplah kepala kalian, perintah Allah dalam wudu. Nggak ada ulama khilaf dalam masalah itu. Nah, itu pentingnya ilmu. Nah, sehingga dikatakan dalam kitab Zubat, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Semua amal ibadah yang dilakukan tanpa dengan dasar ilmu, maka dikhawatirkan amalnya itu tertolak. Al-Imam Ghazali juga pernah mengatakan, al-ilmu bila amal junun wal amal bila ilm la yakun. Ilmu tanpa amal adalah satu kegilaan, dan amal tanpa ilmu itu tidak bisa terwujud, kata Imam Ghazali. Nah, jadi penting sekali ya untuk belajar. Salah satunya ilmu fikih ini wajib hukumnya, fardu ain, hukumnya fardu ain ala kulli muslimin. Wa kadzalika kullu ibadatin, kata Imam Bagawi ya, wa kadzalika kullu ibadatin aujabaha syar'u ala kulli wahidin fa'alaihi ma'rifatu ilmiha. Demikian juga semua ibadah yang syariat mewajibkan ibadah tersebut kepada setiap seorang muslim, maka wajib bagi dia mengetahui ilmu ibadah tersebut, ma'rifatu ilmiha. Itu ulama sudah susun sistematis tuh. Syurut, kalau bicara syurut berarti apa? Sebelum melakukan amalan itu, apa syarat-syarat sahnya? Itu dipenuhi dulu syarat. Ketika melakukan amal, masuknya rukun atau furud. Tambahan amal biar lebih sempurna dapat pahalanya, sunanun ya, sunnah. Kemudian yang membahayakan amal itu disebut mubtilat atau mufsidat, hal-hal yang membatalkan dan merusak amal ibadah. Nah, ini terkait dengan masalah keilmuan tadi. Yang terakhir, Imam Syafi'i mengatakan, nah, orang yang faham ilmu bukan hanya sekedar faham. Hukum itu bukan hanya diketahui. Ilmu itu bukan hanya untuk dihafal. Tapi tujuannya satu, diamalkan. Berapa banyak orang yang faham hukum, tapi hukum itu dilanggar. Tuh. Ya, tahu saja tahu. Padahal Imam Ghazali mengatakan justru dosanya lebih dahsyat daripada orang yang tidak tahu. Dosa orang yang tahu ilmunya, tahu hukumnya, kemudian sengaja dilanggar, kata Imam Ghazali 1 juta celaka. 1 juta celaka. Itu yang dikatakan dalam bahasa Al-Quran ya, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqta 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Sungguh Allah sangat marah. Sangat marah, bukan marah saja, sangat marah dengan orang tersebut. Kayaknya Imam Syafi'i mengatakan, innal faqih huwal faqih bi fi'lih, laisal faqih bi nutqih wa maghalih. Orang yang ahli hukum, yang faham hukum, itu dia buktikan dengan perbuatan, bukan hanya dia mengucapkan dengan lisan. Almarhum Kiai Haji siapa, Zainul Ibn Zaid, Allah yarham ya. Ada beliau punya kalimat yang baik tuh, yang bagus kalimat. Beliau mengatakan memberi contoh itu mudah, tapi yang sulit itu menjadi contoh.
Kenapa memberi contoh mudah? Ya sisa bicara saja selesai. Kalian harus rajin tahajud ya. Wah, di ceramah tuh bab tahajud terus, pahalanya besar, makomnya, dia tidur terus. Bangunnya subuh terus. Nah, saya bilang ini azab. Dia nyaman tuh, kelihatan orang biar orang nilai, masya Allah dia ahli tahajud. Tapi dia tidak kerjakan. Tapi ceramahnya bab tahajud terus. Wah, bahaya ini. Masuk ke ayat tadi. Ahli sedekah, orangnya bakhil. Bisa bicara bab sedekah, ya sedekah itu besar pahalanya, begini, infak ya. Ternyata orangnya bakhil. Itu masuk juga ke ayat ini. Akhlak harus baik, begini ya, harus jadi orang yang tawadu, rendah hati. Orangnya sombong, misalnya. Nah ini tidak main-main. Makanya saya kalau baca biografi orang-orang soleh terdahulu, mereka kalau mau ceramah itu takut. Selevel Imam Junaid Al-Baghdadi yang dikenal sebagai Sayyidu Ta'ifah, pemimpin para sufi, disuruh sama guru ceramah, gak mau. Bukan tidak mau taat sama guru, tapi beliau katakan dengan alasan, saya takut wahai guru, bukan saya menolak perintahmu, saya takut masuk ke ayat, wahai orang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Allah sangat murka, saya takut masuk ke ayat itu. Sang guru terima alasannya sudah. Padahal Imam Junaid sudah siap tuh dengan keilmuannya, sudah dapat izin, sertifikasi dari sang guru. Namanya Imam Sari As-Sakhati, paman dan guru sekaligus. Pulang ke rumah beliau tidur, ya, habis sholat malam tidur sesaat mimpi didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi mengatakan, wahai Junaid, izin nas, berikan nasihat kepada umat. Wah, perintah dari Nabi langsung. Wah, ini gak bisa ditolak ini. Ya, kalau tolak masuk ke ayat tuh. Ya, atiullah wa ati Rasul. Wajib taat kepada Allah dan wajib taat kepada Rasul. Tidak taat kepada Rasul dosa. Bahkan lagi sholat kalau Nabi panggil sholatnya ditinggalkan. Hatta sholat wajib. Tuh. Kan ada tuh sahabat sholat wajib. Nabi panggil ya fulan, dia gak jawab panggilan Nabi. Dia tuntaskan dulu sholat. Ternyata ayat turun mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, apabila Allah dan Rasul memanggil kalian, jawablah panggilan tersebut, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi sholat kamu harus dibubarkan untuk menjawab panggilanku. Nah, akhirnya Imam Junaid mimpi ketemu Nabi. Nabi katakan, izin nas, kamu harus berikan nasihat kepada umat. Nah, mau tidak mau beliau harus laksanakan. Dah bangun dari tidur, saat hari esoknya itu beliau datangi sang guru, ingin melaporkan bahwa beliau sudah siap untuk memberikan ceramah karena sudah diperintah oleh Nabi Muhammad SAW. Ternyata waktu sampai di rumah sang guru sedang menanti kedatangan beliau, ada di teras rumah. Sebelum dia mengucapkan salam, sang guru mengatakan, wahai Junaid, kenapa harus tunggu izin Nabi Muhammad SAW untuk kamu memberikan nasihat? Itu saya juga dapat info dari Nabi Muhammad SAW untuk kamu diperintahkan memberikan nasihat. Kemudian Imam Junaid mengatakan, sekarang harus saya insya Allah mulai untuk memberikan nasihat. Itu jadi ada tanggung jawab moral ya, ada setiap ucapan kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Ya, mudah-mudahan Allah taala mudahkan langkah kita. Insyaallah pertemuan berikut kita lanjutkan lagi.